Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustamin, Stambuk F5512006 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar tugas besar saya, yaitu aplikasi sistem penjualan spare part mobil. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih aplikasi ini. Ya, jadi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, di mana kita tahu sekarang bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan sangat pesat, dan dengan semakin berkembangnya teknologi ini, itu tidak dapat dihindarkan lagi atau tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan komputer pada suatu perusahaan maupun tempat-tempat usaha itu sangatlah penting. Nah, jika kita melihat sekarang, khususnya di Kota Palu, kita masih dapat mendapati banyak yang masih menggunakan buku catatan atau buku-buku kecil untuk menginputkan data-data customer maupun transaksi yang ada pada toko-toko. Nah, ini jelas tidak efisien dan juga sangat tidak disarankan, karena cara ini berpotensi untuk melakukan kesalahan, seperti kesalahan mencatat data customer, data barang, maupun data transaksi. Juga cara ini juga sangat memakan banyak waktu, dan masih banyak kelemahan-kelemahan lainnya. Nah, dengan mempertimbangkan faktor tersebut, maka hal inilah yang mendasari saya untuk membuat suatu sistem aplikasi, yaitu penjualan spare part mobil, dengan menggunakan sistem digital berupa aplikasi komputer dengan menggunakan database MySQL dan program Embarcadero atau DLP 2010. Nah, lanjut, metode penelitian yang saya gunakan pada aplikasi ini yaitu metode waterfall, di mana metode waterfall merupakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak tertua, sebab dia sifatnya natural. Kemudian metode waterfall juga merupakan pendekatan SDLC yang paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Adapun urutan dalam metode waterfall itu bersifat serial, dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Selanjutnya, metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance atau pemeliharaan. Nah, langkah demi langkah yang dilalui itu harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya. Jadi harus dilakukan secara berurutan. Sehingga inilah yang menyebabkan dia disebut dengan metode waterfall atau air terjun. Kemudian metode waterfall ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, analisa kebutuhan, di mana pada tahapan ini penulis menspesifikasikan kebutuhan yang akan digunakan ya dalam perancangan program aplikasi penjualan, mulai dari pengolahan data barang, pengolahan data pengguna, pengolahan data transaksi penjualan, hingga pengolahan laporan penjualan. Kemudian juga masuk pada tahap desain, di mana pada tahap desain di sini terjadi proses perancangan desain yang dilakukan dengan merancang entity relationship diagram atau RED, kemudian logical record structure atau LRS, dan pengkodean dan flowchart. Nah, tahap ketiga ialah pembuatan kode program, di mana pada pembuatan kode program penulis membuat desain tampilan antarmuka dengan menggunakan DLP 2010. Selanjutnya masuk ke tahap pengujian, di mana pengujian dilakukan setelah kode program selesai dibuat dan program dapat berjalan. Nah, sekedar informasi bahwa metode pengujian yang digunakan, yang saya gunakan pada kesempatan kali ini ialah menggunakan metode black box. Kemudian yang terakhir ialah tahap pendukung atau pemeliharaan, di mana pada tahap ini akan dilakukan pemeliharaan sistem secara rutin, meliputi penataan ulang database, dan melakukan backup dan update data. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada tahap perancangan sistem, di mana di sini bisa dilihat terdapat data flow diagram atau DFD, yaitu DFD level 0 dan DFD level 1. Nah, pada DFD level 0, di sini admin ke sistem, dia memasukkan username dan password, kemudian menginputkan data barang, kemudian
melakukan transaksi, menginputkan transaksi pembelian dan mencetak laporan. Kemudian sistem ke admin itu memvalidasi ID dan password. Nah, selanjutnya customer ke sistem itu adalah membayar uang transaksi, sedangkan sistem ke customer itu memberikan laporan transaksi. Nah, pada DFD level 1 dapat dilihat bahwa admin ke form login itu akan mengisi form login, kemudian form login ke admin dia akan menampilkan pesan, yaitu pesannya jika berhasil maka akan menampilkan pesan selamat Anda berhasil login. Nah, jika gagal nanti dia akan menampilkan pesan error, dan yang itu akan dibahas nanti. Nah, kemudian admin ke input data barang, dia menginputkan data-data barang, yang mana input data barang tersebut nanti akan disimpan ke database field data barang. Nah, kemudian customer ke transaksi itu akan melakukan pembelian, di mana dari transaksi akan dicetak laporan, yang kemudian akan tersimpan ke database laporan, field laporan. Nah, selanjutnya kita masuk ke entity relationship diagram, di mana di sini dapat dilihat bahwa pada barang itu terdapat nama barang, harga barang, kode barang, dan jumlah barang. Kemudian pada penjualan barang terdapat nomor transaksi, jumlah, dan total. Selanjutnya pada customer itu terdapat kode barang, nomor penjualan, dan tanggal transaksi. Nah, berikutnya terdapat use case diagram. Jadi di sini dapat dilihat bahwa admin dapat melakukan login, menginput data barang, mengedit data barang, menghapus data barang, melihat data barang, kemudian mencetak data barang, lalu menginputkan data transaksi, melihat data transaksi, menghapus data transaksi, dan mencetak data transaksi. Nah, selanjutnya masuk pada activity diagram, di mana di sini terdapat diagram activity login admin. Nah, dapat dilihat di sini bahwa sistem dimulai dari admin, di mana admin akan menginputkan username dan password, kemudian sistem akan melakukan validasi, di mana jika username dan password tadi valid atau benar, maka program akan menampilkan pesan berhasil login, kemudian akan menampilkan menu utama. Nah, jika tidak, maka program akan kembali ke input username dan password. Nah, selanjutnya terdapat diagram activity menu utama, di mana di sini dimulai dari sistem, yaitu sistem menampilkan menu utama tadi setelah admin berhasil login, kemudian admin akan memilih menu, yang kemudian sistem akan membuka form sesuai aplikasi yang akan dipilih oleh si admin. Nah, selanjutnya diagram activity tambah barang. Di sini dimulai dari admin akan memasukkan data barang, kemudian sistem akan mengecek atau melakukan validasi, di mana jika inputan yang dilakukan oleh si admin valid, maka dia akan menyimpan data barang ke dalam database. Selanjutnya, sistem akan mencetak laporan, dan admin akan menerima laporan tersebut. Jika tidak, maka dia akan kembali ke menu input data barang tadi. Selanjutnya, diagram activity untuk mengubah data barang bisa dilihat bahwa dimulai dari sistem akan menampilkan data yang ada pada database. Kemudian, admin akan memilih atau mencari data yang ingin diubah. Selanjutnya, admin mengubah data, dan program atau sistem akan memperbarui data yang ada pada database. Yang selanjutnya, dia akan tampilkan pesan bahwa data berhasil diubah. Nah, lanjut ke diagram activity hapus data, di mana di sini sama seperti sebelumnya, ya, sistem akan menampilkan data yang ada pada database, kemudian admin memilih atau mencari data yang ingin dihapus, lalu admin menghapuskan data, selanjutnya sistem akan menghapus data yang ada pada database, lalu menampilkan pesan bahwa data berhasil terhapus. Nah, masuk pada diagram activity transaksi. Di sini dimulai dari sistem, di mana sistem menampilkan menu transaksi, kemudian admin memasukkan data transaksi, yang kemudian kembali ke sistem untuk menampilkan total transaksi. Ya, total ini akan ditampilkan secara otomatis oleh sistem. Kemudian admin mengklik cetak struk transaksi, kemudian sistem akan mencetak atau menampilkan hasil cetakan laporan transaksi tadi, yang kemudian diterima oleh si admin. Nah, pada form laporan terdapat diagram activity laporan,
yang dimulai dari admin, di mana admin menekan menu transaksi, kemudian sistem akan menampilkan menu transaksi. Selanjutnya admin akan memilih, ya, dia akan memilih menu laporan data barang atau memilih laporan transaksi. Di mana jika admin memilih laporan data barang, maka sistem akan menampilkan laporan data barang tersebut. Namun jika admin memilih laporan transaksi, maka sistem akan menampilkan form laporan transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada perancangan desain dan ragam dialog, di mana di sini dapat dilihat ini merupakan desain pada aplikasi yang telah saya buat, di mana terdapat halaman login. Ya, ini halaman login untuk si admin masuk ke dalam aplikasi. Kemudian terdapat halaman utama. Di halaman utama ini terdapat 3 menu, yaitu input data, transaksi, dan laporan. Kemudian terdapat halaman input data barang, di mana pada halaman ini si admin menginputkan data-data barang. Dan terdapat halaman transaksi yang digunakan untuk menginputkan data transaksi. Kemudian terdapat halaman laporan data barang dan halaman laporan transaksi. Ya, baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahap pendemoan aplikasi sekaligus tahap pengujian, di mana metode pengujian yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu metode black box. Jadi sedikit informasi bahwa metode pengujian black box ini itu terfokus pada fungsi dari aplikasi, terutama pada input maupun outputnya. Ya, langsung saja kita coba jalankan aplikasinya. Nah, kita akan diarahkan kepada menu login, di mana menu ini adalah menu yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan username. Pertama kita akan mencoba untuk menginputkan username yang tidak sesuai dengan database. Kemudian passwordnya kita berikan sembarang saja. Terus kita tekan login. Nah, maka akan muncul suatu pesan, username atau password salah. Karena username dan password yang kita inputkan tadi tidak sesuai dengan yang ada pada database. Sekarang kita coba kembali. Username, kemudian passwordnya. Login. Masih salah. Kita coba lihat, ya. Nah, jika benar, maka akan muncul pesan, selamat datang Ahmad Mustamin. Jadi Ahmad Mustamin ini nama dari si admin. Nah, masuk pada menu utama. Di menu utama ini terdapat 3 menu, yaitu yang pertama menu input data. Nah, di menu input data ini kita akan mencoba memasukkan sebuah data. Kita klik tambah, kita masukkan kode barang, misalnya 08, kemudian nama barang, velg. Nah, kita akan coba untuk mengosongkan jumlah barang. Selanjutnya harganya 500.000. Kita coba simpan. Nah, terjadi pesan error bahwa jumlah barang masih kosong. Jadi jumlah barang tersebut seharusnya tidak boleh dikosongkan. Kita akan coba masukkan jumlah barang, misalnya 9. Kita klik simpan, maka data akan berhasil tersimpan. Kemudian jika kita ingin mengedit data, kita bisa klik 2 kali pada data yang ingin kita edit, misalnya velg tadi, kita ubah menjadi 12, kemudian kita klik edit, maka data akan berhasil diubah. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data sama seperti tadi, kita klik 2 kali, kemudian kita klik hapus, maka data akan berhasil terhapus. Nah, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita masuk pada menu transaksi. Di menu transaksi, ini kita bisa menambahkan data transaksi. Kita klik tambah, kemudian kita pilih barang. Nah, barang yang ada dalam
sini, ini merupakan barang-barang yang otomatis muncul karena telah terinput di input data barang tadi. Misalnya kita pilih knalpot, kemudian jumlahnya 3, lalu kita pilih tanggal, misalnya 4. Nah, selanjutnya untuk harga barang, jadi ini harga barang berdasarkan data yang diinputkan tadi, kemudian total, ini merupakan hasil dari harga barang dan jumlah, jadi dia akan otomatis terisi. Seperti itu. Kita klik simpan, maka data akan berhasil tersimpan. Selanjutnya jika ingin menghapus data transaksi, misalnya ban dalam, kita coba hapus. Nah, akan muncul pesan konfirmasi bahwa Anda yakin ingin menghapus data ini. Nah, jika ya, kita tekan yes, maka data akan terhapus. Selanjutnya jika kita ingin mencoba cetak struk, akan muncul pesan. Nah, dia akan otomatis mencetak struk dengan tanggal transaksi paling terakhir. Ya, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya masuk pada menu laporan. Di menu laporan ini terdapat 2 menu lagi. Yang pertama ialah laporan data barang, di mana di sini berisi pelaporan dari data barang-barang yang sudah diinputkan di menu input barang tadi. Kemudian untuk laporan penjualan, ini adalah pelaporan dari hasil data-data transaksi yang telah diinputkan di form transaksi. Baiklah, kita kembali. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan saya seputar aplikasi penjualan spare part mobil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.